Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ba'dah. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan di siang hari ini meskipun dalam suasana yang belum makan siang ya. Kita sebelum makan siang kita diamanati oleh pengajian kitab kuning saya supaya membawakan fikih supaya saya tidak bukan bidang saya. Dan dalam apa yang saya bawakan saya diamanati untuk bacaan kitab Sulamun Najat atau Safinatus Sholat yang kadang dipelesetkan menjadi kitab Sulamun Ninja. Saya mengambil kitab ini karena kitab ini lebih keindonesiaan ya, karena yang nyusun nanti khususnya sarahnya adalah beliau Syekh Muhammad Nawawi Al-Buntani, salah satu ulama Hijaz yang jebolan atau kelahiran Indonesia. Dengan harapan mudah-mudahan kita juga bisa melejit mengikuti beliau dalam prestasi-prestasi yang beliau capai. Mudah-mudahan kita ada keberkahan dan hidup bahagia di akhiratnya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, sifat Allah Ar-Rahmani zat kang paring welas asih dalam dunia akhirat, sifat Allah Rahimi zat kang paring welas asih dalam akhirat bloko. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebelum kita lanjut, ada salah satu riwayat yang menyampaikan, satu dari Sayyidina Ibnu Abbas ini menyatakan bahwa aghfalan nas akbaru ayatin minal Quran. Manusia sudah banyak melalaikan ayat terbesar dalam Al-Quran. Mahwa, kalau Ibnu Abbas, wahia bismillahirrahmanirrahim. Dalam redaksi lain bahwa kita sebagai manusia umat Nabi ini sudah kecurian oleh syaitan dengan sering melupakan ayat terbesar. Mahwa, wahia bismillahirrahmanirrahim. Ini, sehingga saya sendiri kadang juga sering lupa dengan bismillah ya. Satu, di dalam hadis lain disebutkan juga, ini yang terpenting, di hadis lain la yuradud du'a ya, awaluhu bismillahirrahmanirrahim. Jadi doa tidak akan ditolak oleh Tuhan yang mana awalnya didahului oleh bismillah. Bismillah. Nah, apabila kita melihat kepada redaksi Abi Hurairah berkaitan Isra Mi'raj, ketika Isra Mi'raj itu Nabi melihat bahwa sumberan ngainun min ma'in warasin, ngainun min asal musofa, ngainun min labain aftartamuan, wa ngainun min khamrin lazati li syaribin ya. Keempat sumberan yang ada di surga yang digambarkan dalam surat Fatah. Ini yang pertama ini mengalir ketika Nabi Isra Mi'raj, Nabi ke Dur. Di sana menemukan bahwa sumberan pertama mengalir dari lubangnya mimnya bismillah, bismi. Sumberan yang kedua keluar atau mengalir dari lubangnya ha, yang sumberan ketiga ini mengalir dari lubangnya mim pada kata Rahman, dan yang keempat adalah mengalir dari lubangnya mim di Ar-Rahim. Terus sekilas berkaitan redaksi lain juga ada redaksi bahwa kenapa Fir'aun tidak dimusnahkan di wilayah kerajaannya. Ada sebagian riwayat bahwa Raja Ramses II atau Fir'aun kedua, karena Fir'aun yang kufur adalah Raja Ramses ketiga. Ini Fir'aun yang kedua iman ini ketika membangun istananya menuliskan basmalah di gerbang terdepan, sehingga melihat kebesaran nama itu Tuhan tidak ingin membinasakan Fir'aun Ramses III di wilayahnya atau di istananya, maka Tuhan membuat skenario digawa maring laut. Satu. Dan masih banyak lain riwayat tentang bismillah ya, yang selayaknya sebenarnya kita ini tidak boleh melalaikan. Ini. Yang kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sekai puji kang patang perkara iku lillahi tetep kati Allah. Sifat Allah ar-rabbil alamin, zat kang mengerani wong alam kabeh. Segala puji ya, seluruh puji, seluruh madh sana itu milik Tuhan, zat yang menjadi Tuhan sekalian alam. Ini secara garis besar madh atau pujian ini ada 4 ya. Pujian khudus ngalal khudus, Tuhan memuji dirinya sendiri ya, ini wajar karena layak untuk dipuji dan layak memuji. Yang kedua adalah hamd atau pujian khudus ngalal qadim,
qadim ngalal khudus. Tuhan memuji kepada hambanya. Di antara ya ayuhan nabi balik, hei nabi sampaikan. Kenapa? Hei Muhammad balik. Kenapa tidak kayak gitu? Itu termasuk salah satu pujian dan sanjungan. Yang kemudian pujian yang ketiga adalah al-khudus ngalal khudus. Sesama manusia memuji sama manusia. Di antaranya misal kenapa kita disyariatkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Meskipun kita belum termasuk sholihin, mudah-mudahan kita ada apa itu dan pujian di sana. Yang keempat adalah madh atau pujian khudus ngalal qadim. Kita sebagai hamba memuji kepada Tuhannya. Ini seharusnya. Lah adapun berkaitan alhamdulillah ngala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap kondisi ya. Ini ya kita tidak akan mungkin mampu ya. Lah seandainya kita ingin memuji Tuhan dalam setiap kondisi, maka hal itu hanya ya, mungkin kita lakukan apabila kita mampu memanjatkan rasa syukur kepada Allah dengan menggunakan seluruh anggota kita, dengan mengarahkan setiap anggota kita ini digunakan kepada apa anggota itu diciptakan. Dengan kata lain, ketika kita mensyukuri telinga kita, maka kita gunakan telinga kita untuk mendengarkan yang bagus, bukan untuk mendengarkan yang bernilai memusuhi Tuhan atau mendengarkan hal-hal yang bersifat provokasi terhadap Tuhan dan mensukseskan kampanye syaitan misalnya. Termasuk memuji, bersyukur dengan adanya kesehatan mata, kita berupaya untuk menggunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang positif, yang syukur-syukur yang bernilai ibadah. Kalau tidak bisa, paling tidak jangan kita gunakan untuk melihat ya postur-postur syaitonia atau wasabadiobalani. Dan begitu juga kaki kita. Kalau kita mensyukuri adanya kita diberi kaki yang sehat, gunakan kaki untuk melangkah kepada hal yang positif, bukan untuk melangkah kepada yang negatif. Karena tujuan Tuhan memberikan kita kaki adalah agar kita bisa berjalan menuju hal-hal yang bersifat penghambaan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan ya, hanya untuk liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Nah, oleh sebab itu dengan cara garis besar maka mensyukuri nikmat Allah atau bersyukur kepada Allah dalam setiap kondisi adalah bagaimana kita menggunakan seluruh anggota kita sesuai dengan apa tujuan Tuhan menciptakan anggota itu. Jika kita sudah salah, maka akan salah ya, dalam hal itu. Ya. Lebih-lebih kalau bisa kita gunakan anggota-anggota kita untuk menggunakan hal-hal al-masyru', hal-hal yang disyariatkan yang bersifat ngubudiyah, baik ibadah mahdhah maupun ibadah sosial, ibadah masyarakat. Tapi kalau melihat kebanyakan ayat-ayat Al-Quran ini sebenarnya berkaitan ibadah mahdhah kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa, kita cukup yang pokok-pokok, yang primer-primer. Terus kemudian akan lebih baik lagi, akan lebih banyak memperbesar nilai pahala dan nilai surga dengan kita mengutamakan dan mendahulukan ibadah-ibadah sosial atau ibadah-ibadah kemasyarakatan. Ya. Oleh saya contoh. Kalau kita sholat duhur, ya paling pahala kita ya duhur dan sifatnya pribadi. Ya. Tapi ketika kita sholat jenazah, kita dapat pahala sholat jenazah dan juga dapat pahala ikut menyelamatkan masyarakat sekitar kita dari terkena dampak dari tidak melakukan fardu kifayah. Hanya saja kita jangan meninggalkan modal pokok kita, yaitu kewajiban-kewajiban utama. Kira-kira itu maksud lil ibadah ya, lil haq. Nah, baik nanti ya, satu baik nanti secara ibadah, yang kedua kita gunakan anggota kita sesuai dengan apa yang diciptakan dengan adanya rasa inqiyad, tunduk dan patuh kepada Allah, kepada syariatnya, kepada para nabinya. Ini yang seharusnya, karena itulah hal yang
kehendak oleh Tuhan. Sehingga kalau bisa jangan kita gunakan segala potensi-potensi yang telah diberikan Tuhan, investasi-investasi dari Tuhan untuk hal-hal yang bersifat nufusiyah, yang bersifat pribadi dan kepentingan golongan. Karena itu justru dalam waktu dekat atau dalam jangka pendek ini menguntungkan pribadi, menguntungkan golongan, tapi ke depan pertanggungjawaban yang akan kita hadapi ini jauh lebih sulit dan jauh lebih panjang. Oleh sebab itu kalau bisa kita selalu berusaha untuk tidak menggunakan sarana dan prasarana, investasi dan sebagainya yang diberikan Tuhan, potensi-potensi yang diberikan Tuhan, kecuali hanya untuk mencari keriduan Tuhan dan hanya untuk inqiyad li amri ya. Nah, adapun hal-hal yang bersifat hali, syukur yang bersifat hali ini adalah syukur yang sifatnya nanti disesuaikan dengan potensi kita. Ya, misal seberapa persiapan ruh kita, seberapa persiapan hati kita dalam mencari atau bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan, baik kesempurnaan ngamaliyah maupun kesempurnaan ilmiah. Dengan kata lain, kiai besar tidak boleh seperti rakyat biasa dalam hal ibadah, dalam kaitannya mensyukuri. Begitu juga sebaliknya, rakyat biasa yang belum pernah makan Ihya Ulumuddin ya tidak harus memaksakan diri untuk berihya, tidak perlu. Kalau ingin ke sana belajar dulu, nanti setelah dapat baru mencoba ke sana. Ini kenapa? Karena hasbir ruh wa hasbil qalb ini belum pada belum tahapnya. Ini sehingga nanti ada sifat kesempurnaan atau sifat-sifat kesempurnaan ilmiah maupun ngamaliyah ini juga disesuaikan dengan kesiapan al-qalbu wal ruh. Ini nanti jika itu kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk mensyukuri nikmat Tuhan menggunakan potensi al-haliyah, kondisi. Ya. Nah, selanjutnya berkaitan alhamdulillahirabbil alamin, ini kita juga dituntut sebenarnya untuk selayaknya sebagai manusia dalam keseharian sepak terjang kita, haliyah kita berhari-hari ini diupayakan untuk bisa bertahaluk, berakhlak dengan mencerminkan akhlak-akhlak ilahiyah, baik yang nanti ar-Rahman, baik yang ar-Rahim dan sebagainya ya. Karena pada dasarnya kita pun sebagai manusia diperintahkan oleh Allah untuk selalu beretika dengan etika-etika yang tercermin dalam sifat-sifat Tuhan, khususnya yang tercermin dalam Asmaul Husna. Lah, misal cari dalilnya apa? Ora sangetokna goblok. Ya. Kalau apa takon dalil ketok goblok. Ya. Kalau menunggu kan dari ngerti dalil. Paling tidak diutusnya para nabi dan diutusnya para rasul ini mengantarkan kepada pemahaman kita apa yang diperintahkan dan digambarkan oleh Rasul, apa yang dicerminkan Rasul untuk ditiru. Itu adalah bukan semata-mata berdasarkan keinginan nafsu beliau, tapi berdasarkan adanya pengawasan dan maunan dari Tuhan yang tentunya itu akan mengantarkan dan menunjukkan kepada kita bahwa kita seharusnya harus meniru, sehingga kita nanti akan bisa bertingkah dan berhaliah dengan sifat-sifat Tuhan ya. Lah, sehingga ketika kita sudah bisa bertahaluk dengan akhlak-akhlak uluhiyah ketuhanan, maka diharapkan dengan sangat kita nanti akan mampu untuk menguasai nafsu kita dan mampu menguasai jiwa serta diri kita sehingga tidak terpelanting untuk bersifat arogansi, untuk bersifat grubyuk kaya cah cilik. Ini yang pertama. Yang kedua berkaitan alhamdulillahirabbil alamin. Pujian ini kalau melihat dari redaksi makna, alhamdulillah ini mencakup makna asana, memuji, makna syukur dan makna al-madh, makna madh. Lah, karena alhamdulillah ini berbeda dengan asyukru, matur nuwun, thank you misalnya, dan kemudian dekapian. Ya. Ini lebih banyak cakupannya, maka
alhamdu digunakan oleh Allah sebagai firman yang termaktub dalam surat pertama dalam alhamdulillahirabbil alamin surah Al-Fatihah, dan sekaligus sebagai surat yang seharusnya untuk kita selalu baca dalam sholat. Tujuannya apa? Tujuannya paling tidak agar kita senantiasa ingat akan sifat-sifat itu dan pesan-pesan itu, sehingga kita akan lebih mampu untuk bersifat dengan etika-etika uluhiyah, sehingga dengan harapan setelah sholat kita bisa tanha 'anil fahsya wal munkar. Itu seperti nanti digambarkan dalam surat Al-Fatihah ya. Nah, memang nanti berkaitan dengan alhamdu ya, alhamdu yang mencakup nilai asyukru wal madh wasana, ini kita memang sulit, bahkan bisa dikatakan tidak mampu untuk melakukan secara hakiki. Tapi paling tidak kita bisa melakukan dengan cara taklid, dengan mengikuti para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah, dan juga pada para ulama dan para alim sepuh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Wassalatu utai tambahi rahmat ta'zim, wassalamu utai keselamatan iku ala sayyidina muga tetep ing atase nabi kita Muhammadin ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi lan keluarga nabi, wa ashabihi lan sahabat nabi ajmain sekabehane. Ini berkaitan dengan wassalatu wassalam. Pertama, wassalatu arti salat. Ini paling tidak secara garis besar ada 3 makna. Yang pertama, as-sholatu makna salat, jengang-jengking sebagai masruk yang telah kita lakukan. Yang kedua nanti as-sholat berarti rahmat. Contohnya ya, sholatu kasakanul lahum. Jadi sholatmu ya, doamu ini menjadi ketenangan bagi mereka-mereka yang bayar zakat. Dan yang berikutnya adalah sholatu doa nanti. Ini. Lah kemudian yang dimaksud di sini adalah paling tidak yang lebih menitik beratkan kepada doa. Yang kedua berarti wassalam. Ini juga bersifat doa. Nah, seandainya kita bertanya ngopo sih? Nah, kita harus membaca sholawat dan salam kepada Nabi kita. Kita secara mohon maaf, saya bodoh-bodohan saja karena saya tidak begitu bisa. Ibarat gini, apa fungsi dan apa manfaat terbesar kita mengatakan kepada para mahasiswa yang baru sudah selamat. Ini tidak menambah dia wisudanya tambah api kan tidak, kalau sudah rampung, kecuali belum. Lah cuma apa? Ya kemungkinan bisa menambahkan nilai bangga dan nilai tingginya kedudukan. Oleh sebab itu paling tidak secara akal, kenapa kita harus selalu bersolawat dan bersalam kepada Nabi? Ya kita ikut nyumbang, mudah-mudahan Nabi akan semakin ditinggikan derajatnya dan ditinggikan jabatan di hadapan Tuhan sehingga mencapai maqama mahmuda. Sehingga nanti setelah kita sampai ke sana, deke mbiyen selawatan ya rene melu mangan. Paling tidak embok ngono, karena sifat Nabi bukanlah manusia yang suka lupa dengan para orang-orang bawahan-bawahan. Tapi sifat Nabi adalah sifat Nabi yang harisun alaikum wa bil mu'minina raufur rahim. Sehingga ketika kita banyak mendoakan sholawat dan salam kepada Nabi, kemudian nanti dijawab Tuhan, banyak yang semakin banyak mendoakan Nabi semakin ditinggikan kedudukannya. Mbok-mbokan kita nanti ikut dicawel. Paling tidak diuntali kelengkeng siji dari Nabi kan cara misal ibaratnya ya. Paling tidak itu. Bukan, dan doa itu bukan semata-mata untuk kepentingan Nabi, tetapi untuk kepentingan kita. Ya kemungkinan gambar secara rasional kita mengucapkan selamat kepada wisudawan. Ini bukan untuk dia, tapi supaya kita katon, kita juga kita masih menganggap. Karena dia diucapkan selamat, ya wisudanya sudah rampung. Kalau akan lebih bermanfaat, ucapkan selamat ketika wisudanya urung rampung. Selamat ya, Anda segera wisuda. Kemungkinan ya misalnya, ini secara rasional atau secara akal saya ya, karena saya tidak paham yang dalil-dalil sana-sana. Yang berikutnya, wangala alihi wa ashabi, berkaitan wangala alihi dalam hal sholawat. Ini sebenarnya kebanyakan riwayat menyatakan bahwa ketika kita bersolawat kepada Nabi, misal Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ala alihi, ini sebenarnya kita pun sedang ikut mendoakan diri kita. Karena dalam cakupan sholawat
keluarga Nabi atau ahli Nabi ini adalah hum alladzina yajtanibuna dakwah. Mereka diantaranya adalah mereka orang-orang yang ikut menyambut dakwah Nabi adalah ahli Nabi dalam hal sholawat. Tapi kebanyakan ulama fuqaha memang memetakan berkaitan walihi keluarga Nabi. Jika keluarga Nabi ini dikaitkan dalam bab zakat, memang mereka adalah para Bani Hasyim dan juga Bani Muthalib yang masih ada silsilah Nabi, nanti silsilah yang bertemu dengan nasab Nabi. Tetapi berkaitan sholawat ini wangala alih adalah termasuk orang-orang yang menyambut dakwah Nabi dan mengikuti serta iman kepada syariat yang diajarkan oleh Nabi. Oleh sebab itu, ketika kita membaca sholawat dan menyertakan wangala alih, ini secara otomatis kita pun ikut mendoakan kita dan mendoakan teman-teman kita. Ya. Dan ada lagi juga ketika kita tidak mendoakan dan tidak menyebut alih, ini juga ya termasuk ada yang mengatakan termasuk bagian daripada orang yang agak pelit, mendoakan dirinya saya sendiri saja tidak mau. Kira-kira itu kita baru muqaddimah, dan kemudian insya Allah kalau kita ada umur panjang yang akan datang nanti akan membahas tentang tauhid. Awalu ma yajibu ala kulli muslim i'tiqadu makna syahadatain, insyaallah. Mudah-mudahan manfaatnya, kurang lebih maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.